Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazamkom dan pastikan untuk menyalakan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakarudin, mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Riau. Di sini saya mengambil judul Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam proses penegakan konstitusi dan demokrasi. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah constitutional review yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu peradilan konstitusionalitas. Dasar yuridis, kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas dalam pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian konstitusionalitas undang-undang menempatkan undang-undang sebagai objek peradilan, yang jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, produk hukum ini akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan posisi kewenangan yang demikian, tidaklah mengherankan jika eksistensi Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peran strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini. Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan memberikan harapan munculnya kekuatan penyeimbang yang dapat menegaskan atau meniadakan kebijakan-kebijakan penyelenggara negara yang menyimpang dari roh konstitusi. Segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, setiap penyelenggaraan pemerintahan selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip dan ketentuan konstitusi. Dalam rangka menjaga kemurnian konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia. Sebab Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi legislatif, melainkan supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi dan peran utama, yaitu menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansial, kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar bertitik tolak pada perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya berkaitan dengan hak-hak dasar yang bersifat asasi. Artinya, yang paling fundamental dari keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangan yang melekat padanya, khususnya menguji suatu produk perundang-undangan yang dihasilkan legislatif bersama eksekutif, adalah perlindungan hak-hak konstitusional khususnya yang menyangkut hak-hak dasar dan asasi. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap hak-hak dasar ini menjadi penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, serta adanya jaminan terhadap hak-hak dasar yang dituangkan ke dalam konstitusi dan menjadi bagian dari konstitusi itu sendiri. Ia akan mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. Jika ditelaah lebih lanjut, tampak bahwa undang-undang yang dihasilkan bersama antara legislatif dan eksekutif ternyata dapat dibatalkan oleh suatu lembaga yang hanya beranggotakan 9 orang hakim. Yang menjadi soal adalah di mana letak demokratisnya proses penegakan konstitusi jika suatu produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga parlemen dan pemerintah sebagai representasi rakyat melalui proses pemilu dan dilakukan berdasarkan musyawarah panjang yang demokratis, kemudian tiba-tiba oleh Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya. Dengan kata lain, apakah menjadi konstitusional dan berlegitimasi jika 9 hakim konstitusi dengan mudah membatalkan sebuah undang-undang yang dihasilkan oleh 550 anggota DPR yang dipilih secara demokratis oleh rakyat melalui suatu mekanisme demokrasi atau pemilu?
Tidakkah putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir sebuah undang-undang menghapus kedaulatan rakyat yang telah diberikan kepada wakilnya di DPR? Ada sejumlah argumentasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertama, Mahkamah Konstitusi adalah organ tertinggi pengawas konstitusi yang kewenangan dan dasar hukum tindakannya berasal dari pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk menjamin agar semua keputusan dan tindakan kekuasaan negara berpijak pada norma hukum konstitusi, menghormati hak-hak dasar manusia, dan menegakkan prinsip-prinsip kebebasan dalam negara demokrasi. Kedua, berbeda dengan DPR, Mahkamah Konstitusi hanya bisa mereview suatu undang-undang atau menyelesaikan konflik antar lembaga tinggi negara jika ada permohonan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum. Oleh karena itu, kedudukan Mahkamah Konstitusi bukanlah suprema potestas yang dapat mempergunakan kewenangannya tanpa adanya permohonan pengajuan judicial review dari seseorang atau badan hukum. Penggunaan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena itu bersifat pasif, bukan aktif, apalagi proaktif. Terkait hal ini, menarik untuk disimak apa yang dikemukakan oleh Benny Kaherman sebagai berikut. Sebenarnya jika dikaitkan dengan doktrin supremasi undang-undang yang digagas oleh Carlson, pengujian konstitusional undang-undang terhadap undang-undang dasar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Menurut doktrin ini, yang berfungsi sebagai norma hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara adalah undang-undang, bukan undang-undang dasar. Karena undang-undang merupakan norma hukum tertinggi, maka ia tidak dapat diganggu-gugat atau dibatalkan oleh kekuasaan lain selain oleh kekuasaan pembentuk undang-undang itu sendiri. Dasar pembenaran secara teoritis dari doktrin ini adalah ajaran kedaulatan rakyat atau teori demokrasi yang pada pokoknya mengajarkan bahwa dalam suatu negara rakyatlah yang berdaulat dan apapun yang diputuskan atau ditentukan oleh rakyat tidak boleh dianulir oleh siapapun. Dengan merujuk pada doktrin tersebut, dapat disimpulkan bahwa karena undang-undang adalah produk politik rakyat yang berdaulat atau produk wakil rakyat yang diberi mandat untuk membentuk undang-undang oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi seperti pemilu, undang-undang tersebut tidak boleh dianulir oleh organ yang bukan representasi dari rakyat yang berdaulat. Jika undang-undang itu dianulir, hal itu merupakan pengingkaran terhadap demokrasi. Di sini jelas, judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar dianggap menyalahi doktrin dasar demokrasi. Namun demikian, jika dikaitkan dengan doktrin supremasi konstitusi, pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan sebagai dasar pembenaran. Menurut doktrin supremasi konstitusi, meskipun legislatif merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dan satu-satunya yang berwenang membuat undang-undang, hal ini tidak berarti bahwa legislatif boleh melanggar konstitusi. Legislatif harus tunduk pada konstitusi sehingga produk parlemen berupa undang-undang juga harus terbuka untuk diuji terhadap konstitusi. Jika terbukti dalam pengujian tersebut undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar, ia harus dibatalkan. Rasionalisasi keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan membatalkan suatu produk perundang-undangan yang dihasilkan legislatif dan eksekutif terletak pada kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh konstitusi, sehingga kualifikasi otoritasnya untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar tidak terletak pada jumlah keanggotaan, tetapi kedudukannya sebagai check and balance tiga lembaga pilar penegak demokrasi dan kedaulatan rakyat. Alasan yang paling praktis adalah keberadaan pemerintahan negara yang berdasarkan pada demokrasi konstitusional, yang berarti segala aktivitas dan tindakan kekuasaan lembaga-lembaga negara harus senantiasa berlandaskan konstitusi, termasuk membentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Friedrich bahwa konstitusi disusun mengacu pada konstitusionalisme, yaitu gagasan bahwa pemerintahan merupakan kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat dengan beberapa pembatasan, yang bertujuan agar kekuasaan yang diperoleh dari rakyat
tidak disalahgunakan oleh yang memerintah. Dengan adanya pembatasan itu, aktivitas pemerintahan dapat dikendalikan sesuai dengan norma konstitusi. Demikian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.